Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita sudah ada di Pelabuhan Rakyat Sorong. Mau kemana, Dek? Raja Ampat. Raja Ampat. Jadi hari ini kami akan bertolak dari Sorong menuju Raja Ampat. Ini lagi di Pelabuhan Rakyat Sorong, menunggu kapal yang akan antar kita. Perjalanan sekitar 2 jam dengan menggunakan kapal speedboat cepat ya. Ini kondisinya kayak gini. Ya sayang, udah. Nah sekarang kita sudah ada kapalnya. Kita akan menuju ke belayar menuju ke Raja Ampat Utara. Nah sekarang kita sudah berangkat ya dari Pelabuhan Rakyat. Kita cuma berempat aja. Kita sekarang ini dipandu oleh Mas Putu dan juga istrinya Kafida. Jadi beliau ini Alhamdulillah jam 11 ini kami sudah sampai atau tiba di kawasan Kali Biru di Pulau Waigeo. Dan sekarang pihak perahu sedang minta izin ke kepala adat di sini untuk bisa masuk ke Kali Biru. Kita sekarang sudah ada di sini bertemu dengan Pak Alfred ya. Iya, sama Pak Yusuf, Alfred. adik laki-laki adik saya. Oke, kita lagi ngobrol-ngobrol sedikit tentang masyarakat atau komunitas di daerah Raja Ampat ini. Gimana Pak Alfred, bisa cerita di sini ada 4 ya Raja Ampat? Iya, di sini raja yang kalau yang telurnya tuh 2 masih ada. Terus yang 3 ini keluar tuh kawin sama raja, yang satunya kawin sama Raja Sorong, Moi di Mariat Pante, jadinya Salawati. Yeah. Terus Batanta, Salawati dan Misol. Jadi 3 raja yang keluar ini tuh semua asal mulanya cerita ini semua dari dalam. Dari Teluk Melibet, tempat yang Bapak datang ini asal mulanya Raja Ampat. Mereka raja itu keluar, maka itu di situ di luar ada Misol, ada Batanta, ada Salawati. Yeah. Satu Terus lagi ini Waigeo. Waigeo yang sekarang Bapak di Waigeo Teluk Melibet ini tempat peradaban. Baik. Tempat peradaban asli suku Maya. Oh. Jadi kita di Raja Ampat, 4 kepulauan besar Waigeo, Batanta, Salawati, Misol ini asli semua tuh suku Maya. Jadi kita kalau di saudara-saudara asli Moi di Sorong, mereka panggil kita itu Moi Maya, Moi Kepulauan. Oke. Jadi kita di sini ini ada bahasa kita juga beda. Oh. Nah, terus saya di sini sebagai anak adat dari turunan raja juga yang mengelola wisata ini. Baik. Di sini ada beberapa spot yang ada selain dari Kali Biru, ada juga Batu Kemaluan, ada Goa Kabangkar, ada Goa Gurita, Batu Wajah, Pulau Tengkorak Manusia, ada tempat mandi putri-putri bak-bak ya, Waibem, terus ada air terjun gitu. Jadi saya kelola ini sebagai anak adat di sini. Kita basic tourism bagaimana mengembangkan masyarakat kita di kampung ini sendiri dulu. Karena mata pencarian utama di sini ini hanya nelayan. Ya puji Tuhan dengan adanya ini Tuhan izinkan leluhur, terus izinkan marga kami yang punya kuliah adat ini ada Kali Biru dan beberapa spot itu gitu. Saya sebagai anak adat Alfred Mentansan dan adik laki-laki Yusuf ini. Nah, ini
kita kelola. Kita dengan saudara-saudara perempuan sampai kemarin kita kelola, tapi motivasi marga lain karena di sini saudara dari Biak ada, terus dari Buton, dari Jawa ada. Perahu di sini mereka pakai giliran, Pak. Giliran perahu. Jadi perahu di situ kalau yang antar ke sana ya kita bayar sesuai dengan ini perahu mereka tuh pakai giliran. Jadi yang ini sudah antar, berikutnya satu lagi gitu. Gitu ya, diatur ya. Untuk kebersihan ada si Lena sana, ada Ruben itu anak-anak. Ya kita dari pariwisata ini kita kembangkan yayasan. Ya kita Mentansan Foundation ya. Kita kembangkan yayasan itu. Ya mulai buat anak-anak ini nih kita belum jalan dengan pemerintah, tanpa pemerintah kita jalan sendiri lewat pariwisata, terus lewat kita juga ada mungkin kerambak di depan ya, kerambak itu terus ada herbal kami di situ lewat pariwisata juga kami kumpul-kumpul untuk menunjang yayasan yang ada. Jadi kita di sini belajar juga masih di pasar, masih cari dana untuk bagaimana bikin asrama untuk anak-anak yayasan. Ini istri saya, Christine. Halo, Christine. Baik, ini kenalin juga, ini istri saya. Iya. Kali Biru tuh itu sejarah kita di situ. Itu bukan hanya banyak orang mungkin berpikir ya itu Kali Biru, tapi sebenarnya Kali Biru tuh kami suku Maya di sini. Itu dulu kami waktu perang Honge, kalau di Papua sini bilang perang Honge itu rebot kosan. Dari Sorong datang perang ke sini. Dari bermacam ini ya, dari Ternate perang ke sini untuk mereka untuk ambil hak-hak ini. Juga bukan hanya Sorong, dari Manokwari ya. Perang Honge itu kita rebut kekuasaan. Kita kalau di sini itu biasa kita suku Maya itu Kali Biru itu kali sejarah. Kalau pakai bahasa kita suku Maya itu Webiau. We itu air, biau itu biru. Webiau itu. Jadi Webiau itu tuh kali sejarah, Kali Biru itu kita di sini nih lebih banyak yang kuat tuh perempuan. Ada perempuan, ada laki-laki, tapi perempuannya itu lebih ini. Nah, maksudnya kuat gimana tuh? Kuat perang, kuat ini perempuan. Ya? Iya, sama kita laki-laki juga. Senang. Ternyata di suku Maya deh. Ada itu apa namanya? Ini namanya Maya juga loh, kayak suku Maya Indonesia. Iya asli, kita asli. Jadi di sini Kali Biru itu biasa kalau mereka berperang besok jam 7, jam 8, jam 9. Macam kepala adat kasih tahu kita harus sore itu kita rendam di situ sore mulai jam 4, jam 5, jam 6, batas jam 6 itu sampai besok pagi kembali ke jam 6 ya 18.00 hingga pagi lagi 06.00, tapi cara rendamnya beda, cara mandinya beda. Ketika naik kita kalau naik badannya panas disuruh ikut perang, kalau yang dingin disuruh tinggal karena kami percaya bahwa Tuhan izinkan alam izinkan leluhur untuk seleksi kita ikut berperang atau tidak. Orang ini tidak usah berperang, dia tinggal karena badannya dingin. Alam ya yang ini ikut gitu. Ada raja kami, raja itu, tapi sejarah di sini tidak bisa kita ceritakan sampai habis karena kita pasti mati juga. Jadi disebut kali yang perempuan itu karena panjang dan diameternya lebih kuat. Ada perempuan di sebelah kiri, laki-laki sebelah kanan, itu pun juga kita tidak bisa sampai ke sana. Nanti sebatas itu saja, mungkin Bapak Ibu di situ mau berdoa untuk ya mungkin untuk sakit, terus untuk kesehatan, untuk yang lain-lain, atau jodoh juga mungkin bisa. Tapi belum saatnya. Pak Dodi mau? Kan udah. Udah iya betul. Jadi yang sudah di situ tuh Pak Jarot, terus Bapak Hendro Priyono, Ibu Tito Karnavian, terus Ariel Tatum, Boy William, Proyek di dalam, Kakak Sleng, Rido Sleng, terus Limbat, ini Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat, banyak pejabat-pejabat yang sampai di situ, mereka berdoa di situ. Dalam bahasa setempatnya Kali Biru itu disebut apa? Kali Biru itu Webiau. Webiau. We itu air kalau bahasa kita, biau itu biru. Jadi kalau adik saya ini lahirnya di dusun kita, besarnya di dusun. Jadi kalau sejarah dia juga lebih paham karena dia tinggal di batas kita punya batas wilayah dusun. Ini jadi hak wilayah kita tuh dari dalam Waigilong keluar ini sampai batas Kabarejan. Bapak dengan speed lihat pulau yang sampai habis ke sana punya kita. Ada di Raja Ampat ini kan sebenarnya pariwisata. Kemudian siapa yang akan mewarisi dunia pariwisata ini kalau bukan anak-anak negeri sendiri?
Terus kalau dibilang pariwisata, mereka tanpa bahasa Inggris itu nol. Kalau tamu bule datang terus mereka mau bicara dengan apa? Mau menawarkan jasa bagaimana? Jadi yang terutama yang penting itu bahasa Inggris supaya bisa berkomunikasi dua arah dengan tamu. Jadi itu sebenarnya simpel saja. Supaya apa yang mereka ingin sampaikan ke tamu juga bisa bicara. Jadi itu namanya mewarisi bisnis pariwisata di negeri sendiri. Jadi tuan di negeri sendiri itu harus bisa berbahasa Inggris. Tidak mungkin yang datang cuma tamu Indonesia, pasti tamu dari luar. Terus sejauh ini untuk sekolah anak-anak gimana di sini? Apakah Kita masih menggunakan fasilitas namanya Pasar Warsambin yang dibangunkan sama pemerintah. Jadi kita masih pakai itu, gitu Bapak, karena sampai sekarang belum ada bangunan untuk belajar. Tapi tidak jadi masalah karena alamnya indah, backgroundnya lautnya indah, jadi anak-anak enjoy. untuk yang sekolah formal mereka anak-anak sini gimana? Sekolah formal di sini ada dari TK, SD sampai SMP. Tapi di SD tidak diajar Tidak ada bahasa Inggris. Langsung SMP tanpa basic. Ibu bayangin pondasi rumah tidak ada, langsung dibangun tembok. Apakah itu tidak rubuh Pasti rumahnya? rubuh. Jadi SMP langsung belajar bahasa Inggris tanpa basic ABC, bacanya jadi bingungnya apa? Jadi itu suatu kesalahan. Mengajar menjadi bukan meningkatkan kemampuan otak, tapi seperti menjadi sebuah pekerjaan yang dilakukan formalitas gitu. Ini sudah hasilnya apakah jadi atau tidak, itu yang salah. Sistem pendidikan itu harus diperbaiki sedikit. Poles. Udah berapa tahun ini untuk yang sekolah? Kalau ini? bahasa Inggris sendiri belajar tuh sudah 5 tahun lebih. Tapi yayasannya sendiri baru 1 tahun. Kenapa? Banyak orang datang lihat, oh mengajar ini kasihan nggak ada yang bantuin, terus ngajar sendiri. Iya sendiri. Bikin yayasan supaya siapa tahu ada teman bule dari luar mau bantu, atau dari mana luar kota yang mau bantu, bisa. Kan tidak mungkin mau bantu pakai rekening perorangan, tidak mungkin, harus yayasan. Akhirnya saya dan Petua kita untuk buka yayasan juga mengumpulkan dana, kita sendiri bikin tanpa bantuan siapapun. Kita sendiri. Tujuannya itu untuk pendidikan bahasa Inggris dengan alam. 2 itu yang utama. Kita ajar anak-anak mulai dari kecil mencintai alam dengan hal yang simpel, Pak. Tidak buang sampah ke laut. Jadi kalau untuk istri bahasa Inggris. Kalau aku sebagai anak adat juga, istri juga sudah masuk ke anak adat. Ya aku bagian sekolah alam. Jadi ketika kita bicara pariwisata, bicara semuanya indah, tapi kalau ketika alam itu rusak, semua pasti punah. Jadi Kali Biru ketika ada penebangan pohon, ikan ketika ada kerambak atau ada bom, apa semua akan hilang. Jadi saya berpikir sekarang kebetulan Tuhan masih percaya saya sama istri hidup di bumi ini. Istri biar poles mereka dengan bahasa Inggris, nanti aku kembangkan itu lewat sekolah alam. Jadi semua masih natural, masih di pasar. Sampah harus diangkat sering duduk. Kamu kayu apa di dunia ini yang diciptakan duluan itu alam. Jadi panggil mereka tuh kakak. Rumput panggil kakak, bunga panggil kakak, pohon semua kamu harus itu kakak. Karena ada mereka itu baru kita ada. Ketika mereka tidak, pasti kita juga manusia punah. Jadi, didik mereka langsung. Jadi gitu, kita bagi tugas dan tanggung jawab. Ya banyak ada pro kontra juga, ada yang menilai begini, terserah. Yang penting kita tujuan Tuhan lihat bahwa benar, jalan aja. Nggak usah peduli. Karena memang segala sesuatu ketika kita berada perjuangan pasti ada tantangan. Kalau tidak ada tantangan, kita tidak sukses. Harus jadi itu sebagai motivasi. Terima kasih. Jadi kalau macam di Kali Biru dilarang cari ikan di daerah sana, berarti kita bisa cari di sini. Tidak boleh di situ. Tidak semua. Oh, keren banget. Terus berapa Dan lama? ini jenis ada dipilih misalnya jenis ikan tertentu kah atau Iya benar. Jadi kita sasi seperti macam ikan lema dilarang ambil di daerah sana, tidak boleh diambil. Tapi kalau udah lewat ke daerah sini bisa. Tapi kadang kita apa yang sudah komitmen, tidak usah, ambil yang lain aja. Takutnya kenal. Ada kultur budaya cara mengambil ikan di Teluk Warsambim. Jadi mereka pakai gas lampu gitu, terus dikurung, jadi dibuat Timba lema. Iya, dibuat tempat kayak masuk ikan gitu. Bubu Terus gitu ya? dimakan bubu gitu, tapi dari batu ya. Batu ya. Dari batu. Wih, keren. Terus nanti
perahu ngiring Ikan. ikannya masuk ke dalam situ pakai lampu, jadi dia ngejar lampu. Terus ikannya nggak dipancing, pakai banyak. Diserok. Saking kayanya di daerah sini ya. Dan betapa mereka respect sama alam. Ikan tidak diperlakukan, walaupun mau dimakan ya tidak diperlakukan dengan kasar. Iya benar. Iya, di sini dilarang jaring, bom. Wah, keren banget. Yang mereka pakai nelon gitu. kalau pakai nelon kita harus profesional. Buang nelon kalau cigi ya oke, itu Tuhan kasih. Nah kalau pakai jaring harap gampang kan. Santai aja ambil. Pak, tadi banyak serak-serak gitu. Iya, Ya ampun. namanya di sini apa? Timbalema. Timbalema. Itu ikan kembung namanya. Kalau di Jawa kembung, ikan kembung. terus itu tadi yang saya orang belum sempat di record. Sasi gereja itu ampuh ya kalau di sini. Ampuh, sangat ampuh. Sangat ampuh Pak. Itu kalau sudah sasi begitu, ketika orang yang melanggar itu pasti mati, sakit dan mati. Itu udah nyata, udah tidak bisa. Hasil yang didapat sangat luar biasa. Iya, Karena efeknya. panen raya hasil bumi kalau yang di Jawa itu ya hanya seberapa, tapi kalau di sini Ini bersamaan. banyak banget. Jadi tidak, kalau sasi itu ketika panen tidak memandang agama gitu. Kalau sudah saya mau ini silakan semua. Jadi untuk kita begitu, untuk kita semua. Jadi sini kan ada 10 kampung. Sasi di sini itu memperbanyak. Dan itu cukup ya untuk kehidupan sehari-hari. Sangat cukup, sangat berlebihan juga. Luar biasa. Ada lobster, ada teripang, bahar segala macam, kepiting. Darat, laut, udara ya Semua. semuanya. Itu juga bukan punya kita, punya Tuhan, punya kita semua di dunia ini. Ketika siapa yang datang ke sini mau makan ikan, mau makan udang, mau lihat burung, mau apa ya, semua punya hak. Papua yang tidak dipublish lewat dinas atau Kementerian Pariwisata, itulah sasi. Tapi kalau di K dijadikan festival Metikei. Metikei. Nah, tapi kalau di Papua sasi, di mana waktu buka sasi di situ lebih banyak dari Metikei. Itu luar biasa. Ini yang membedakan dengan wilayah lain yang kami kunjungi. Ini ya, apa? Rakus itu Rakus. nggak ada di sini ya. Iya, kan. Sharing, Nggak mau rakus ini. kan kok itu semua rusak. Alam tuh karena rasa egois, keegoisan untuk merusak alam, apa Iya. di sini enggak ada. pengen mudah melakukan sesuatu dengan cara ngebom dan segala macam. Tidak, di sini. owe everything to nature. Ya kita berhutang pada alam. Jangan pakai bahasa Inggris dong, tuh sama Kan Tante bisa. Kristi. Lanjut. Permisi Ibu, Bapak, terima kasih. Pak Bu Christine, makasih ya. Terima kasih sekali informasinya ke pertemuannya. Oh siap. Terima kasih Pak Alfred. Tuhan berkati Bapak Ibu. Sama-sama, mudah-mudahan Ibu Bapak juga sehat semua. Siap. Iya, terima kasih. Mantap. Ini di desa ini yang menjadi guide lokal kami adalah Ruben. Dia usianya baru 12 tahun, bisa berbahasa Inggris dan yang akan menjadi ngantar kita nanti. Ini sebelum Kali Biru kita masuki dulu sungai ini ya. Sungai yang akan menuju Kali Biru. Ternyata karena lagi pasang, alhamdulillah sehingga kapal bisa lebih leluasa untuk masuk ke dalam aliran sungai. Jadi kalau di desa wisata di Kali Biru ini dikelola oleh tadi ya Pak Alfred dengan Bu Kristi. Jadi melibatkan warga untuk menjadi guide lokal sehingga dampak ekonomi dan juga rasa kepemilikan pada kawasan ini jadi sangat tinggi. Dan tadi salah satunya adalah Ben ya, dan juga ada satu lagi yang ikut kita yang akan nganterin kita. Nah, kita ternyata harus masuk dulu air sungai. Airnya jernih dan dingin. Dingin sekali guys. Kita masuk sungai lagi ya dia. Airnya kuning tapi jernih tuh kelihatan tuh.
pengalaman kita pertama ya dia. Bisa masuk ke Papua, terus kemudian mau ke Kali Biru harus melewati 2 sungai trekking ya. Biasanya kita ke hutan ya, lumayan diserang. Karena ada alamatnya. Tuh, Ajuin sama itu Ruben tuh. Coba foto sama Ruben berdua di pintu gerbang. Kita ada di Kali Biru. Selamat datang di pintu gerbangnya. Belum dong. Banyak. Penghancur. Wih ya Allah, subhanallah. Waduh. Aduh. Nggak bocor. Iya nggak bocor, subhanallah. Akhirnya sampai juga ke Kali Biru yang kita lihat di dalam internet. Nih, lihat. Oh my god. Ini sekitar 2 meter lebih. Ini 2 meter lebih. Ya, kalau ini bawah sana itu apa dangkal aja tuh ini di bawah sana. Terima kasih. Om Putu, terima kasih. Yes. Tunggu lagi ngerekam. Wah. This is the first time we saw the. Ini Kali Biru ini debit airnya lumayan besar ya tuh, sampai arusnya cukup lumayan tebal. Di mana? Oh itu mata airnya. Ini cuma dari celah batu. Celah batu ya. Ini yang perempuan. Ini laki-laki, kalau yang sebelah sini perempuan. Nah ini sampai ke sana, ini yang lebih rendah, ini 2 meter. Kita cari yang pendek-pendek aja ya. Lihatnya kemana? Kemana? Di sana. Kayak gitu. Kalah saya, Bu. Kamu Ben. Iya lucu. Oke. Iya Segar, airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kah? Enggak? Tuh segini. Ah. Gua harus. Iya. Kalian nyuci ininya. Renang sini.
It's cold, it's good. Ngegerin. It's pretty and it's refreshing. Gitu sih. Sudah menjamu kami dengan menyegarkan kami. Menerima menjamu kami. Nah, sekarang kita bergerak dari Kali Biru ke tempat selanjutnya, itu di Teluk Kabui. Kayak apa? Ikuti terus ya. Sekarang kita ngantar dulu siapa? Ruben untuk pulang. Ruben nih, kenang-kenangan dari kita. Itu keluarga Kusmayadi, keluarga kami. Itu apa? Nanti dilihat di YouTube. Keluarga Kusmayadi. Siap. Kasih ya Ruben ya. Sekarang kita sudah sampai di Teluk Kabui. Nah, itu ada batu kayak pensil ya. Ini geosite Kabui. Wah, indahnya. Ini batu pensil ya. Ini yang pakai siapa ya pensilnya? Dirautnya gimana? 1, 2, 3. Oke, ini batu pensil. Di sana sih. Oh, dari Waisai ke batu pensil jauh juga ya. Nah, ini. Pianemo di sini, Telaga Bintang, Arborek, yang Bumbaunya Wayak paling jauh. Makanya kita Penginapannya di sini daerah Prajas nih, mungkin dari sini. Jauh juga, makanya kita sekarang dari Waisai tadi langsung ke rencananya mendekati Wayak. Nah, di sini ternyata ada apa? Batu pensil. Ada belakang makam gua. Wih, makam gua. Sama ini yang dia pandang. Makam gua tuh apa ya? Ada di situ. Nah, gimana? di Hanoi. Di Hanoi. Iya, Hanoi. Hanoi, gimana how do you say it? Hanoi. Jangan rasis. Oh, ini apa sih? Gimana sih, ceritain dong. Saya juga masalahnya nggak tahu, ini teh belum baca buku. Belum searching. Bisa terbentuk ini gimana sih ceritanya kira-kira? Ini teh kan kars ya. Ya. Ini teh batuan karang, kan? Terus kenapa dia bisa seemplek-emplek gitu? Gila, seemplek-emplek. Kelempar ya. Itu kan nggak tahu. Translate dong. Translate itu kecil-kecil, pendek-pendek gitu. Terus seemplek-emplek. Tidur ayam. Ambu, jadi gimana seemplek-empleknya? Kemungkinan kenapa? Seemplek-emplek kenapa ya? Kayaknya kekikis mungkin permukaan air laut. Gimana ya ceritanya? Dulu muka air laut pernah tinggi, ya kan? Makanya karangnya terbentuk. Tapi ini kita posisi di mana sih? Ini di Kabui, dekat Waisai. Terus 1 jam lah. bisa juga uplifted kan, terangkat. Setelah dia terangkat, gimana ya ceritanya ya? Nanti search dulu. Ini berapa juta tahun sih kira-kira kayak gini? Nggak tahu, aku belum pernah search. Remote. Itu pengen ngeliat videonya.
Guys, alhamdulillah selama perjalanan ini kita didokumentasikan oleh Om Putu ini. Ada drone, ada macam-macam lah yang kita akan gunakan. Jadi nanti insya Allah visual yang akan episode di Raja Ampat ini akan lebih menarik ya. Biasa itu. Jana selalu ada di sini waktu itu. Kita lagi di mana? Raja Kali biru. Kali biru Raja Ampat. Kali biru. Wae biru Raja Ampat. Webiau. Webiau. Oke.